Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan saudara. Mohon maaf kalau 2 hari kebelakangan saudara tidak dapat menyaksikan versi yang panjang. Dan hari ini kami kembali datang dalam layar kaca saudara untuk menyapa saudara. Tentu sama-sama kita merenungkan firman dan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kita akan bahas yaitu menjadi bijaksana. Menjadi bijaksana. Di zaman yang terlalu banyak arus berita yang begitu cepat, di zaman di mana semua orang mengaku dirinya sebagai orang terbaik, orang benar, dan di zaman yang terlalu banyak pilihan, kadang-kadang banyak pilihan itu justru bukan yang mempermudah tapi mempersulit. Biasanya dulu kita kalau makan karena restorannya cuma 2 atau 3, pilihnya gampang. Tapi kalau kita jalan ke food courtnya kurang lebih bisa hampir ada ratusan tenan di sana, jadi kita kayak bingung mau makan di mana. Nah, kadang-kadang hidup seperti itu. Kita perlu memilih bukan saja yang baik, tapi yang terbaik dari yang baik. Oleh karena itu, kebijaksanaan tidak datang dengan sendirinya. Amsal 2, 3, dan 4 menjelaskan bahwa hikmat itu perlu dikejar, perlu dicari untuk kita bisa mendapatkannya. Oleh karena itu kita perlu mengetahui seberapa penting karakter kebijaksanaan tersebut dan bagaimana memperolehnya. Yang pertama, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Bijaksana berarti memiliki pengertian untuk dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, dan dapat menerapkannya dengan tepat. Kita berada di area yang hari-hari ini kelihatannya abu-abu. Kelihatannya, kayaknya mana yang benar ya, abu-abu. Sehingga kita perlu dapat memahami. Sebagai contoh, sekarang udah muncul sebuah kalimat yang disilah dengan sebut berbohong untuk kebaikan. Ya nggak apa-apa kali bohong untuk kebaikan. Itu juga area yang abu-abu. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi yang bijak, kita perlu belajar bahwa bijaksana itu berbeda dengan hikmat dari dunia. Menjadi bijaksana itu adalah mendapat hikmat dari sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Di zaman perjanjian lama, Allah berbicara langsung kepada para hamba-hambanya. Dan di zaman perjanjian baru dia masih tetap bicara, tapi seringkali dia memakai firman Tuhan, Alkitab, untuk dapat menuntun kita. Oleh karena itu, untuk menjadi bijaksana, yang pertama adalah berdoa sebelum bertindak. Berdoa sebelum bertindak. Firman Allah mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang setelah mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan dirimu dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus 4, 13, 16. Menjadi bijaksana adalah menyadari betapa how short our life. Betapa singkatnya hidup ini. Dan menjadi bijaksana adalah menyadari bahwa betapa saking singkatnya hidup ini, kita butuh penyertaan dari Tuhan. Dengan berdoa kita menyadari yang pertama bahwa kita butuh Tuhan. Dengan berdoa menyadari bahwa banyak hal yang bisa terjadi di luar kekuatan kita, di luar kekuasaan kita. Sehingga Yohanes 15 ayat yang ke-5, bahwa kita mengakui bahwa tanpanya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mazmur 55 ayat yang ke-17, di waktu pagi, petang, tengah hari, aku cemas dan menangis. Ia mendengar suaraku. Yang pertama adalah melibatkan Tuhan, sumber segala hikmat dalam setiap perencanaan saudara. Apakah saudara sudah mengambil keputusan, sudah berdoa?
Apakah saudara sudah meminta petunjuk dari Tuhan? Apakah saudara sudah meminta penyertaan dari Tuhan? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapat hikmat dari kerajaan surga, menjadi bijaksana. Yang kedua adalah mencari dan menerima nasihat. Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Orang yang bijaksana itu tahu dirinya terbatas, dan bagaimana manusia memiliki blind spot, di mana ada banyak area yang dia nggak bisa lihat. Oleh karena itu dia tidak segan-segan meminta pendapat orang lain. Dia nggak segan-segan untuk tidak bergantung kepada pengalamannya sendiri, tetapi dia meminta nasihat. Jika saudara sudah berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, dan masih membutuhkan pendapat, cari orang-orang godly people, orang-orang yang dekat dan cinta dengan Tuhan. Tanya sama dia bagaimana advice-nya, opininya dia. Bahkan kita bisa membangun sebuah komunikasi yang konstruktif, membangun. Karena kita mengatakan 1 Korintus 15 ayat ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa arti ayat ini? Arti ayatnya sederhana. Kalau saudara meminta pendapat dengan orang yang salah, maka hasilnya salah. Kalau saudara meminta pendapat dengan orang yang benar, makanya saudara perlu mencari grup, komsel. Jangan hanya bergantung kepada hanya sekali hari Minggu, tapi cari orang-orang yang godly people, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga ketika ketemu dengan orang tersebut, kita bisa membangun. Saya suka istilah yang sedang Tuhan taruh di hati saya. Teman seperjalanan di dunia. Kita ini teman seperjalanan. Kita punya tujuannya sama, menuju kekekalan. Saya dengan tim di sini, dengan saudara yang menyaksikan ini, kita teman seperjalanan. Ada orang yang berjalan dengan kelompok A, kelompok B. Mari sama-sama kita berjalan dalam perjalanan di muka bumi ini menuju kepada kekekalan. Yang ketiga, bagaimana menjadi bijaksana. Yang pertama, Alkitab mengatakan berdoa sebelum bertindak. Yang kedua adalah meminta pendapat orang-orang, mencari dan menerima nasihat. Yang ketiga adalah responsif, bukan reaktif. 1 Raja-Raja 3, 16-28 dikatakan betapa hikmat dari Salomo ketika dia diperhadapkan oleh dua orang wanita yang mengaku dari seorang ibu dari seorang bayi. Dan Salomo mengeluarkan hikmat yang luar biasa. Penggal anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Maka Alkitab mengatakan, ya Tuanku, berikanlah kepada bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tapi yang lain berkata, supaya jangan untukku atau untuknya penggala. Salomo tahu bahwa ibu yang benar adalah ibu yang anaknya mau tetap hidup walaupun bukan menjadi miliknya. Salomo bisa, kalau dia reaktif, dia akan marah, panik, bahkan dia akan usir kedua ibu itu, atau bahkan mungkin dia bunuh dua-duanya, ibu-ibunya. Tapi karena Salomo dia responsif, dia tenang, dia meminta hikmat Tuhan. Bahkan ketika masalah itu datang, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Kadang-kadang ada banyak masalah terjadi, kitanya yang terlalu cepat. Kita yang terlalu langsung mengambil keputusan terlalu cepat, sehingga tanpa kita sadari keputusan tersebut justru lain hal. Kalau saudara sudah doakan, sudah tanya sama Tuhan, sudah ambil waktu puasa, dan saudara sudah mencari, meminta nasihat dari berbagai macam orang yang punya hikmat, punya urapan. Tapi saudara nggak usah responsif, tunggu waktu, nggak usah reaktif, tunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Pasti Tuhan akan atur indah. Nah, karena itu kiranya firman ini boleh menjadi berkat, agar saudara bisa menjadi orang yang bijaksana. Dengan melibatkan Tuhan dengan berdoa, menyertakan Tuhan dalam segala rencana kita, meminta nasihat kepada orang-orang yang bisa dipercaya, serta bersikap responsif. Tulis kolom komentar di bawah, saya mau menjadi bijaksana. Saya mau meminta Tuhan menuntun saya, Tuhan tuntun saya dari keputusan yang salah. Yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Engkaulah perisaiku,
Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu lebih lagi ku kan berdiri di tengah dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun ku kan bertahan,